Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network. Mitra Muslim, senang sekali saya Kiki Rizkyani bisa ketemu lagi sama Anda semuanya ya, yang selalu setia bersama Oase Keluarga Harmoni, bersama Yayasan Cahaya Al-Quran tuntas sampai jam 2 siang nanti. Jadi kita akan ngebahas tentang topik-topik yang kekinian pastinya gitu ya. Terus menyangkut tentang keluarga juga. Jadi nggak jauh-jauh ini Mitra Muslim dari keluarga harmoni. Siapa sih yang nggak ingin kalau keluarganya ini harmoni gitu ya Mitra Muslim ya. Nggak ada masalah atau mampu kuat dalam setiap masalah gitu. Kalau nggak ada masalah kayaknya nggak mungkin sih ya. Tapi kita berdoanya sih selalu dikuatkan, selalu minta diberi jalan keluar setiap ada masalah di keluarga kita. Banyak mitra muslim ada yang mungkin punya masalah diuji dari anaknya, diuji dengan masalah ekonomi, diuji dengan masalah orang tua, mertua dan lain sebagainya. Komplit ya. Dan di sini juga kita bisa ngebahas juga di luar tema. Jadi kalau misalkan mitra muslim pengen sharing kayaknya ada masalah ini, nah bisa sharing dengan narasumber kita Dr. Alia Hidayati, SPTHT BKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran, sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang, dan juga ada Ustadz Suharyo AP, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang. Kali ini kita ngebahas tentang yang penting yakin. Suara Muslim. Ya mitra muslim, yang penting yakin. Ini kayaknya udah ada kol-kolahnya gitu ya, yakin banget gitu. Karena memang di era digital ini media sosial dan internet itu bisa ya atau sudah mengubah cara berinteraksi dan berkomunikasi. Dan pada masa ini opini dan juga penilaian orang lain pun itu lebih mudah diakses dan juga disebarluaskan. Nah kondisi ini nih bisa meningkatkan fenomena yang dikenal sebagai fear of other people's opinions atau FOPO. Bukan FOMO ya mitra muslim ya. Nah ini tuh seperti ketakutan terhadap pendapat orang lain. Dan FOPO ini muncul ketika seseorang ini merasa cemas atau takut tentang apa yang mungkin dipikirkan atau dikatakan orang lain tentang dirinya. Dan ketakutan ini bisa berdampak negatif loh pada kinerja, kesejahteraan emosional, dan juga bahkan pengambilan keputusan sehari-hari. Nah kita jadi harus seperti apa nih mitra muslim? Fenomenanya udah semakin banyak ya, ada FOPO, FOMO, YOLO. Aduh itu kayaknya semakin nggak paham dengan generasi-generasi yang sekarang ya. Yang penting mah yakin aja lah ya. Di sini sudah yakin ada dua narasumber yang sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang. Saya sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Ustadz Suharyo dan juga Bu Dokter? Alhamdulillah baik ya, selalu baik dan happy. Kayaknya Bu Dokter kurang deket suaranya. Ya kurang dekat. Kalau Ustadz Suharyo juga ya sih. Iya Mbak ya, kurang dekat juga. Oh iya. Mic-nya bukan narasumbernya saling berdekatan ya. Cukup berdekatan di suara aja dengan mic-nya. Oke, kita ngebahas tentang yang penting yakin nih Bu. Ini kayak pemantapan banget gitu ya. Gimana Bu? Ini tadi sudah di awal ya, sudah saya buka tentang FOPO. Banyak banget ya istilahnya ya Bu ya. Ada FOMO waktu kemarin. Udah kan? Udah. YOLO udah juga. YOLO juga udah gitu. Bahkan ada apa sih kayak istilah bandwagon gitu ya yang waktu Ustadz Haryo paling lupa. Iya. Saking sibuknya. Bukan saking sibuknya, bingung kali ini apa gitu ya Ustadz Sarya. Baru. Oh baru didengar ya Ustadz ya. Oke. Padahal udah dibahas. Iya, jadi kan memang takut pendapat netizen ya, takut dijulitin. Nah, oh iya. Kan itu sebenarnya para ulama dan kita semua mungkin udah ini ya, udah diceritain ya, ada hikayat yang
Itu loh yang ada keledai, ada bapak sama anak yang mau Oh jual iya. keledai. Ya sebenarnya Iya, intinya kan di meme-meme kayak gitu iya, ya. betul. Intinya sebenarnya di situ ya. Kalau kita mempunyai suatu pemikiran atau langkah atau apa ya keputusan yang akan kita kerjakan, kalau itu sepanjang sudah dalam koridor syariat dan menghindari maksiat, ya udah Bismillah kerjakan aja, yakin aja gitu. Jangan peduli omongan orang yang sama dengan yang bapak sama anak dengan keledai itu. Mau keledainya dinaikin berdua salah, digendong keledainya salah, ditunggangin salah satu salah. Salah. Ini serba salah kan. Makanya kita harus yakin bahwa apapun yang kita kerjakan apa namanya, yaitu tadi panduannya hanya panduan dari Allah ya, Rasulullah SAW ya. Yang boleh negur sama kita siapa ya, tentu orang-orang yang paham tentang kita, dalam hal ini para guru kita ya, orang tua, saudara-saudara entah kandung atau enggak yang memang peduli walaupun mungkin tegurannya tidak menyenangkan. Adapun orang banyak ya enggak usah terlalu dimasukkan hati supaya enggak overthinking gitu loh. Sehingga kita enggak terdistrak apa yang mau jadi tujuan kita, sehingga kita fokus gitu loh dengan apa yang mau kita tuju. Kalau kita terlalu mikirin yang lain-lain yang apa namanya komentar warganet ya, Iya. akhirnya kita nggak akan berjalan, nggak akan bergerak, tetap di tempat diam aja salah, apalagi bergerak ya. Jadinya kan Iya. kesannya gitu ya. Gitu. Maka ya itu harus kita semua harus apa ya? Selain fokus pada tujuan kita harus memperdalam ilmu, karena dengan ilmu itulah kita bisa paham apa yang mau kita kerjakan ini bener apa enggak gitu loh, berisiko apa enggak kayak gitu-gitu loh. Berarti harus ada basicnya juga gitu ya, Bu Betul, Dokter ya. iya, Tapi nggak kan- asal bonek gitu Oh ya. iya. Tapi kan bisa aja ya, Ustadz kita tuh kayak akhirnya sebenarnya baper gitu. Kalau misalkan ada orang yang ngatain gitu, ngejulitin gitu. Nah, supaya tidak baper nih Ustadz. Soalnya serba bingung juga sama kayak yang meme tadi yang disebutkan Bu Dokter ya, tentang seorang bapak dan anak dan juga seekor keledai itu. Ya kalau perlu kita bayar orang untuk mengata-ngatai kita. Buzzer ya. Jadi ke buzzer akhirnya. Kalau kita kepingin tahu titik lemah kita, kelemahan kita, ya suruh orang ngontrol kita. Kata Umar bin Khattab kan begitu, kalau kamu kepingin tahu kelebihanmu, tanya pada temanmu. Tapi kalau kamu kepingin tahu kekurangan dirimu untuk perbaikan ke depan, tanya kepada musuhmu, orang yang tidak suka kepada kamu. Dan kalau kepingin tahu kelebihanmu, tanya pada basar-basarmu gitu kan. Ya perlu bayar. Kalau kita jadi pimpinan di sebuah perusahaan, bayar satu orang untuk mengkritisi keadaan di perusahaan itu supaya kita tahu titik lemahnya. Termasuk dalam kehidupan keseharian kita juga begitu. Kalau ada orang yang mengkritik kita, sebenarnya orang itu baik kepada kita. Mereka peduli kepada kita. Kalau nggak peduli, nggak mungkin punya catatan-catatan yang akan mengkritisi kita. Jadi kalau ada orang peduli kepada kita, masa kita kemudian salahkan dia? Enggak. Kita harus hargai, hormati, terus kemudian tunggu apa saran-sarannya. Dan orang yang paling kritis kepada kita adalah mereka yang paling tidak suka kepada kita. Dan itu hebat. Coba hidup ini tanpa ada orang yang peduli. Iya ya, berarti orang yang kayak komentari sebenarnya mereka itu peduli dengan kita ya Ustadz. Peduli, sangat peduli. Sama dengan wartawan itu. Wartawan itu kalau misalnya dunia tanpa wartawan, nggak tahu di mana letak kekurangan kelebihan. Dan kadang-kadang orang menyimpan kekurangannya supaya tidak diketahui orang lain. Padahal itu penting untuk diketahui. Kelemahan pejabat, sehingga tidak keterusan yang melakukan kesalahan-kesalahan. Adanya polisi, adanya BPK, semua itu kan dalam rangka mengorek kekurangan seseorang atau mengendalikan langkahnya supaya nggak keterusan. Ini baik-baik saja, jadi kita harus hargai. Kalau ada orang mengkritisi kita, yang penting kita yakuin. Iya, akuin. Dapat ini kol-kolahnya ini. Kok yakuin. Iya, tapi kan kadang emang kita sendiri ngerasa kayak kita ini udah di jalan yang benar, tapi kenapa sih masih tetap aja disalahin gitu. Ya kan Bu ya, zaman sekarang.
Iya, sampai pada akhirnya kita sampai pada titik yang penting dilakonin. Oh, jadi kayak udah nggak peduli gitu ya Bu ya? Iya, Dengan omongan orang maksudnya? karena toh omongan orang itu juga nggak akan nanggung untung ruginya di kita gitu. Mm-mm. Itu kalau orang, maksudnya dalam ini orang-orang kebanyakan ya. Nah, enggak selalu setiap komenan orang itu kita notice gitu loh. Karena ya itu tadi, kalau kita notice, kita jadinya terdistrak, nggak bisa fokus dengan tujuan yang ingin kita raih. Nah, kan kita juga nggak mungkin ya mencapai hasil yang sempurna, karena mesti kan ada hambatan, dan katanya kesempurnaan milik Allah semata. Iya, iya, iya. Mau kita berusaha sebaik apapun itu kayaknya ya tetap aja kita kayak ada kurangnya gitu ya. Sama seperti kayak kita sudah melakukan ya mungkin bagi kita itu udah sesuai, sudah benar gitu. Tapi kok tetap dijulitin, tetap aja salah. Ya, yang penting kan namanya realistis ya. Kita mengetahui kapasitas dan potensi ketika sudah dijalanin. Jadi kita ini akhirnya realistis karena kita udah punya banyak pengalaman. Nah, pengalaman ini kan tidak cuman kita udah pernah ngelakonin, tapi kita juga pernah mengilmui atau kita punya dasar-dasarnya. Nah, jadi apapun yang ikhtiar kita, intinya itu semua akan jadi pengalaman yang yang berharga lah, gitu, untuk menentukan langkah kita selanjutnya. Ini ya sebenarnya sama kayak Fopo sih ya pembahasan kita ya, tapi memang yang penting tuh yakin dulu gitu. Iya. Nah biasanya apa sih yang memicu seseorang ini ya Fopo ini? Biasanya karena takut ya, takut nggak di verbal, nggak dapat validasi gitu. Iya. Takut nggak dapat validasi dari lingkungannya. Kemudian dia berangsur-angsur tertutup atau terisolir lah dari komunitasnya, atau bahkan di sosial media ya, yang kita juga nggak tahu orangnya seperti apa. Ini takut banget kalau nggak dikomenin, nggak di like kayak gitu-gitu. Oh iya, Gen Z sekarang kan biasanya bukan Gen Z aja, mungkin Gen Alpha juga gitu ya. Zaman sekarang kan kalau sudah punya media sosial itu pengennya kayak banyak-banyakan love, like gitu kan ya Ustadz ya. Ada lombanya kayak gitu ya. Kamu berapa nih gitu, viewersnya berapa gitu. Iya, jadi akhirnya mereka juga bagi mereka itu kebutuhan ya. Mungkin kayak kalau kita kebutuhan mungkin hanya sandang, pangan, papan kayak gitu ya. Itu kebutuhannya itu follower, likers gitu. Oh iya. Nah Ustadz Suharyo sendiri kan ini ya main media sosial ya. Main kan. Meskipun tidak mengejar gitu kan ya, tidak mengejar. Dikejar tidak kena. Oh dikejar iya. Nah itu kalau Ustadz Suharyo bermain media sosial itu gimana Ustadz? Maksudnya apa tujuannya? Ya tujuannya kan di situ jelaskan media dakwah. Kan kita kan dewan dakwah. Oh iya benar. Ke situ arahnya. Jadi ada yang mengikuti, ada yang komentar atau enggak, jalan terus. Yang penting isi dakwahnya sampai kepada mereka. Kan susah sekarang mengumpulkan misalnya sampai 500 orang gitu. Dikumpulkan, diundang, kasih konsumsi macam-macam kan susah. Ini ada fasilitas yang sangat mudah, bisa menyampaikan informasi, ilmu macam-macam kepada ratusan orang dalam waktu yang bersamaan tanpa mereka harus datang menyediakan tempat, fasilitas dan sebagainya. Tapi misi pertama, message-nya itu sampai materi dakwahnya itu buktinya terjadi dialog, tanya jawab dan sebagainya. Tapi jalan terus, karena kalau di TikTok misalnya ya, itu kan harus konsisten jamnya itu. Kalau pagi jam 6 terus, jangan sampai pindah. Orangnya nggak tahu itu. Kalau misalnya pindah jam 7, yang sudah terbiasa menunggu jam 6 mereka nggak tahu kalau ada perubahan. Itu melatih disiplin, kemudian kita menyampaikan materi agama misalnya dengan pendekatan-pendekatan anak muda, dengan pendekatan-pendekatan kekinian, itu bisa sampai kepada mereka tanpa harus mengumpulkan mereka. Mereka tersebar berserak di mana-mana. Saya sendiri kadang kaget ada seorang tentara muslim dari Jepang itu masuk gitu ya, bertanya sesuatu. Saya kan nggak bayangkan. Dan tidak tahu siapa dia itu orang, tapi ngakunya kan saya tentara muslim Jepang. Ya itulah antara lain kita bekerja
bergerak tanpa harus menunggu komentar orang, jalan terus, ada atau tidak ada, sampaikan saja. Toh ada juga yang nyantol akhirnya kan. Oh iya. Buktinya kemudian datang ke rumah juga gitu. Oh ada ya. Ada. Oh jadi ada udah punya fans ya Ustadz Suharyo ya. Ya dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Nggak kalah. Iya ya ampun kita kalah loh sama Ustadz Suharyo. Padahal saya kan masih bisa dikatakan generasi milenial ya, tapi kalah loh sama Ustadz Suharyo. Oh iya. Berarti Ustadz Suharyo ini sudah pro ya di media sosial gitu ya Ustadz ya. Jadi bisa lah sharing-sharing gitu. Karena memang Gen Z ini kan tujuannya memang perbanyak love gitu kan. Nah kalau Ustadz Suharyo tanpa target yang seperti itu, tapi ternyata banyak yang nyantol itu loh Ustadz. Iya. Nah ini rahasia. Minimal aja, yang penting bisa live gitu ya. Sudah cukup itu. Sudah cukup. Soal ada yang nyawer atau tidak ada yang nyawer itu urusan lain lah. Itu Oh bukan iya, nanti. paus gitu. Oh iya ya, paus ya. Iya, itu kan yang udah wow gitu. Oke, kita jeda dulu ya. Kita masih ngebahas sebenarnya sih kita memang ngebahasnya tentang kayak lebih ke fopo gitu. Tapi tetap kita tuh harus yakin dengan apa yang sudah kita perbuat itu adalah baik gitu Mitra Muslim. Tetaplah di Oase Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Yang penting yakin Mitra Muslim dengan apa yang sudah kita lakukan atau yang mungkin bisa menjadi list kita ke depan gitu ya. Yang penting yakin kita bisa melakukannya dengan baik gitu. Nah kalau kita nggak yakin berarti ya sudah kita tidak perlu melakukannya seperti itu ya Ustadz ya. Jadi harus yakin dulu ya. Yakin. Kalau nggak yakin namanya saja nggak yakin. Nggak yakin berarti jangan dijalanin gitu ya. Nah kalau ngomongin tentang orang-orang yang mengalami FOPO ini, karena kan mereka itu sangat takut gitu ya dengan komentar-komentar orang. Biasanya tuh tanda orang-orang yang FOPO ini seperti apa sih? Ya antara lain yang takut komentar orang. Iya, Ya. pasti. Ya. Oh betul ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu bergantung pada komentar orang, tidak akan pernah melakukan sesuatu. Itu kunci yang paling penting ya. Kalau kita menunggu komentar orang, mungkin bisa jadi tidak akan pernah terjadi komentar. Karena kalau kita senantiasa menunggu bahwa yang kita lakukan dinilai positif, jangan-jangan kita kecewa karena orang menilainya negatif. Kalau kita berharap bahwa kita ini dijelek-jelekin orang gitu ya, jangan-jangan dapat pujian. Jadi pokoknya kehidupan ini jangan tergantung pada orang lain. Apa yang kita yakini, kerjakan dan gunakan seluruh potensi diri, kerahkan semuanya untuk menuju keberhasilan dari apa yang diinginkan itu. Yang penting yakin itu tadi ya. Yang kedua, selain yakin kita juga punya apa istilahnya, keinginan yang ditopang dengan sebuah ikhtiar yang sungguh-sungguh. Biarlah orang lain berkata apa, yang penting kita punya obsesi besar terhadap keinginan kita. Orang yang biasanya obsesinya kecil-kecilan, kalau gagal sedikit, gagal total. Tapi kalau orang obsesinya besar, gagal separuh, masih tinggal besar juga, tinggal separuhnya. Dan ini yang terjadi di banyak kejadian dalam kehidupan kita. Sehingga kita percayalah kepada kemampuan diri, lakukan apa yang kita inginkan, hasil akhir terserah. Terserah daripada kehendak yang di atas. Iya, jadi kita terhitung pasrah gitu ya Ustadz ya. Tawakal. Tawakal. Kalau dari Bu Dokter sendiri melihat, karena memang Bu Dokter memiliki anak Gen Z ya. Gen Z kan ya Bu ya? Iya, Gen Z. Gen Z banget lah gitu. Nah melihat generasi-generasi sekarang itu yang FOPO banget itu, biasanya Ibu melihatnya tuh kayak gimana sih untuk generasi-generasi sekarang? Ya, apa namanya? Ini secara globalnya ya, nggak cuma ngelihat anak ya. Jadi lingkungan mereka, lihat dari sosial media, itu kan memang anak-anak yang mudah goyah gitu ya, nggak punya hal yang teguh kokoh untuk dipegangin gitu loh. Begitu yang lagi viral atau trendy sekarang ngikut ya, ngikut sana ngikut sini kayak gitu, kayak nggak tahu sebenarnya apa sih yang mau jadi jati dirinya itu apa itu. Kalau nggak ngikut kayak takut ketinggalan, takut nggak update, takut apa ya namanya,
kudet lah, ngebosenin lah, akhirnya nanti nggak punya teman seperti itu. Hal-hal yang menurut kita receh itu sangat-sangat dihargai oleh anak-anak zaman sekarang. Kebanyakan begitu walaupun tidak semua ya. Nah, itu biasanya saya ngasih ngedistract ya pemikiran seperti itu dengan apa yang dari sudut pandang saya. Dari itu pun juga kita dukung dengan data-data sekitar yang ada yang update sekarang ini, sehingga dengan ada komparasi seperti itu anak otomatis akan berpikir, oh iya ya nggak perlu ya kita melakukan hal-hal anfaedah gitu loh. Biasanya saya terbiasa untuk saya minta untuk menghitung risk and benefitnya bagaimana nih untuk hal yang akan kamu jalanin. Toh yang ngejalanin dirinya, segala konsekuensi tanggung jawab tentu dipikul oleh dirinya sendiri, bukan oleh kita. Kita kan cuma ngasih pertimbangan aja gitu. Jadi salah satunya memang mereka ini nggak memiliki jati diri yang utuh gitu ya. Mereka nggak tahu dirinya sendiri gitu butuhnya ya. apa, perlunya apa gitu loh. Jadi akhirnya mereka kayak nggak punya kompetensi. Ya walaupun mungkin yang dia punya smartphone terbaru yang nggak bakalan nge-lag kalau cari informasi, tapi yang diasup informasi yang itu mungkin informasi yang ya nggak manfaat ya, yang sampah, yang seperti itu. Iya, karena memang kan Gen Z biasanya kayak asal scroll aja gitu. Yang di follow pun juga mungkin hanya yang mereka suka aja gitu ya Bu ya, bukan yang mereka butuhkan sebenarnya. Ya, yang intinya yang lagi trending saat ini, tapi trendingnya itu trending dalam apa ya, gaya hidup bukan yang ke knowledge kayak gitu, bukan untuk yang soft skill atau apa itu bukan. Nah ini kalau terus-terusin kayak gini rusak semua ini namanya bangsa ini juga potensinya indeks prestasi manusianya turun ya. Kemudian kita juga jadi orang yang mendang-mending ya. Pikir-mikirnya itu nggak tangguh gitu loh. Gitu. Kesehatan mentalnya pun juga bisa terganggu. Iya, bermasalah ya. Itu salah satu dampaknya gitu ya, dampak dari FOPO ini ya Ustadz ya. Mungkin Ustadz bisa menambahkan dampaknya. Dampaknya dari kondisi ini ya. Ya, yang jelas anak hari ini itu menganggap orang tuanya itu sudah tidak sejaman dengan dia. Pikiran-pikirannya sudah ketinggalan, kemudian pengetahuan orang tua sekarang sudah nggak update ya. Sementara mereka merasa terbang melayang kemana-mana dengan dunia yang baru ini. Padahal sebenarnya yang hati-hati adalah orang yang dulu gitu, ada remnya kuat, mereka itu lebih punya pandangan yang lebih matang karena jam terbangnya, sehingga dampaknya anak-anak sekarang itu gimana ya kepada orang tua dari segi adab macam-macam ya sudah nggak menghargai. Orang tua tanya sebenarnya ingin tahu yang sebenarnya dianggap kepo gitu. Iya. Anak sekarang itu gimana ya kepada orang tuanya, ibu ini kok kepo ya, padahal ibunya kepingin tahu dalam hatinya anak itu gimana sebenarnya, dirasakan apa, butuh solusi apa enggak. Itu antara lain dampak yang dialami oleh anak-anak sekarang. Sudah nggak percaya kepada orang di sekitarnya. Dia percaya berlebihan kepada kemampuan dirinya, walaupun sebenarnya memang ada yang pinter ya, banyak dari anak-anak sekarang pinter, tapi jangan sampai melupakan etika, ya. Etikanya. Jadi kayak emang sebenarnya dampaknya bisa kehilangan etika sendiri gitu ya. Mungkin kalau dulu anak dulu kalau ada orang tua mungkin dia masih mungkruk jalannya. Kalau sekarang kayaknya los. Iya. Menantu ke mertua sudah jauh beda ya penghargaannya. Kalau dulu itu luar biasa menghargai mertua itu seperti orang tua sendiri. Kalau ada orang tua duduk, ya tadi itu bungkruk jalannya gitu ya, merendah, merunduk di depannya. Sekarang nggak ada itu, mendongak terus. takut nggak takut kesandung ya. Iya, kalau sekarang mungkin menantu-menantu itu justru malahan memilih untuk ya sudah kita menghindar aja dari mertua daripada ada masalah. Kadang kan kayak gitu ya. Nah, sifat-sifat kayak gini ini sebenarnya
baik nggak sih? Soalnya kan mungkin dalam pandangannya dia supaya tidak ada masalah dengan mertuanya, makanya dia mendingan menghindar atau jarang-jarang ketemu aja gitu, atau mungkin komunikasi by WA aja gitu, bukan untuk yang dekat banget gitu. Nah, kalau menurut Bu Dokter dan Ustadz Suharyo gimana? Iya, kalau anak yang seperti itu belum terbentur, belum ada masalah, sehingga seolah tidak membutuhkan orang lain. Pada saatnya dia akan membentur tembok tebal gitu, kemudian baru tolak-tolak kiri kanan. Ada orang nggak yang bisa diminta masukan, pertimbangan? Ternyata pendapat dari orang lain berdasar pengalaman masa lalunya itu sangat penting untuk mewarnai langkah ke depan. Sementara anak-anak sekarang, anak muda, belum punya jam terbang tinggi, menganggap orang yang sudah lebih dewasa itu tidak penting. Tidak ketemunya di situ kan. Jadi orang yang bisa dimintai pertimbangan karena pengalamannya, itu ditinggalkan oleh anak-anak sekarang itu. Semuanya dianggap remeh gitu. Ya di situ kemudian kadang-kadang yang mengambil jarak itu orang tuanya, wis daripada dianggap nggak penting lebih baik menjauh dari anak saya. Akhirnya jadi kayak ada perasaan gitu ya dua-duanya. Ada seperti itu terhadap menantunya juga begitu. Maka yang paling tepat itu adalah dalam kondisi seperti ini orang tua juga harus mendekat kepada anaknya, didekati sedekat-dekatnya, bahwa anak itu, menantu itu juga anak kita gitu, sehingga suara harus didengar, saling didengar dulu. Nggak apa-apa kita ngalah mendengarkan, lama-lama kan dia juga mau mendengarkan kita. Jadi take and give-nya itu berjalan dengan baik. Oh, oke. Kalau dari Bu Dokter sendiri gimana melihat fenomena yang sekarang gitu ya, para mantu? Ya sebenarnya baik sih. Mungkin menurut si menantunya baik karena supaya tidak ada persoalan-persoalan gitu. Tapi apakah itu memang yang terbaik? Akhirnya kan jadi gap ya. Ada gap antara ya itu tadi, antara mantu, anak, orang tua itu kan. Kalau gapnya ini tidak segera dijembatani, akhirnya tambah jauh. Akhirnya hubungannya ya sekedarnya aja, hanya ya formalitas aja. Nggak ada kedekatan emosional, apa itu ketulusan tuh ya nggak akhirnya ya sama seperti orang lain gitu loh. Padahal kan ini kan keluarga kan harusnya lebih kerasa lah, sense-nya itu lebih tinggi lah dibanding dengan orang luar. Akhirnya jadi gitu karena ya ini tadi berpikir pragmatis ya, bukan kritis. Itu sudah menjangkiti hampir seluruh lapisan usia, baik pria maupun wanita. Karena dengan berpikir pragmatis itu ya kesannya instan, praktis ya, minim konflik kan begitu. Iya. Terus akhirnya kan juga ego masing-masing seperti terselamatkan gitu loh. Padahal sebenarnya itu ya suatu saat akan jadi time bomb juga. Karena segala hal kesalahpahaman yang kecil-kecil itu karena males wes gitu kan kadang untuk diperjelas atau gimana itu akhirnya ya memuncak gitu, numpuk kayak gitu. Karena nggak dibahas dari awal gitu ya, nggak dicarikan solusinya gitu. Karena dengan tidak dekat dalam berinteraksi akhirnya kan sering terjadi kesalahpahaman kan. Iya. Itu. Jadi apapun yang dilakukan kalau kita udah pernah kena ya, maksudnya kena senggol sebelumnya kan kita jagain supaya ini akhirnya kan kita berprasangka terus gitu. Oh iya sih ya. Apalagi Gen Z kan biasanya kayak overthinking ya. Bukan hanya sekedar Gen Z sih. Mungkin ada beberapa orang pun juga yang akhirnya kayak udah pernah punya masalah, jadi akhirnya mikirnya ke situ terus. Padahal kan belum tentu ya, Bu Dokter. Iya. Ya itu tadi akhirnya ya tambah jauh, gapnya tambah lebar. Perbedaannya. Tambah susah ya. Iya, tambah susah. Ya udah akhirnya kan ya sakarepmu wis gitu akhirnya. Sama-sama komentarnya gitu. Iya. Mau ke anak, mau ke orang tua, ke mertuanya sakarepmu wis gitu. Sing waras ngalah dan yang muda merasa aku nggak apa-apa gitu. Nah itu kan contoh kasus antara menantu dan juga mertua gitu ya, karena supaya meminimalisir masalah dan juga konflik jadi lebih baik menjauh aja gitu. Tapi kan untuk si kitanya itu merasa kalau itu tuh kayak sudah benar gitu, dan mereka akhirnya tidak ingin mendengarkan
yang lain. Nah, jadi dia itu kayak yakin dirinya udah bener gitu. Padahal kan sebenarnya enggak ya. Untuk kasus yang seperti itu maksudnya. Iya, enggak. Kan dia menurut sudut pandangnya sendiri kan. Kan dia harus melihat dari semua sudut pandang supaya pemikirannya ini enggak oriented ke dirinya. Nah iya, kalau misalkan pertanyaannya itu ketika kita sudah merasa yakin gitu ya, ketika kita sudah merasa yakin, tapi ternyata apa yang dilakukan ini ternyata masih ada sedikit miss. Ya gitu. namanya usaha kan. Oh iya. Ya setelah usaha kan dibarengi dengan doa kan. Nah terus yang tersisa keyakinan gitu kan. Oh iya. Ya keyakinan ini akan menguatkan diri kita dan membuat impian kita insya Allah jadi. Iya. Iya. Kalau dari Ustadz Suharyo gimana Ustadz? Kalau kasusnya maksudnya dibalik dia sudah yakin banget gitu bahwa apa yang dilakukan ya memang sudah benar gitu. Ya sebenarnya itu kan hasil akhir ya dari sebuah langkah awal yang mungkin kurang dibenahi. Orang tua perlu membekali anak-anaknya atau mertua membekali menantunya gitu, pada seluruh anggota keluarganya dengan berbagai hal seperti yang disampaikan Profesor Zakia Derajat itu. Pertama yang harus dibekali anak-anak itu soal kesadaran beragamanya yang mulai belakangan ini anak-anak menganggap tidak penting. Bahkan sekelas Dahlan Iskan itu agama kan katanya kemarin itu dalam pernyataannya itu ya ada sekarang ini agama baru yang menganggap tempat ibadah nggak penting, kitab nggak penting, ibadah nggak penting, doa nggak penting, macam-macam. Itu sekarang agak mengimbas ya pada generasi sekarang. Nah itu harus dikembalikan lagi bahwa agama menjadi segala-galanya kalau nanti ingin membentuk kondisi keluarga yang baik. Yang kedua itu harus ada ilmu yang cukup. Ilmu yang cukup itu yang terus diupdate ya. Ilmu berbagai macam lah, bagaimana ilmu berumah tangga, bagaimana ilmu menghadapi kondisi ekonomi, bagaimana menghadapi berbagai macam perkembangan terakhir sehingga anak tidak gagap terhadap perkembangan itu. Kemudian yang ketiga, bangun korelasi yang baik dengan orang lain, komunikasi yang baik, sehingga anak bisa menghargai orang lain, menghargai orang tua, menghargai yang lebih muda dan seterusnya. Itu kalau disadarkan pentingnya komunikasi. Mungkin sekarang anak-anak SMA menganggap ya biasa-biasa saja lah, pertemanan itu biasa. Tapi 10 tahun yang akan datang, mereka akan merasakan bahwa anak yang 10 tahun kemarin itu sering digojok, dibully, diculek-culekan misalnya. Itu ternyata sekarang sudah jadi camat, sudah menjadi seorang sosialis. Iya. Sudah menjadi orang yang di situ mungkin bupati begitu ya. Ketuanya ketua. Iya. itu investasi yang tidak terasa sehingga akhirnya ke depan mereka merasakan ternyata apa yang saya bina dulu itu membuahkan hasil yang baik. Tidak ada yang mengecewakan dalam hidup saya. Semuanya menguntungkan bagi perbaikan. Oke, baik. Kita jeda dulu ya. Terima kasih untuk Bu Zahra yang sudah mengirimkan WA di 08113400899. Beliaunya hanya menyimak kita bertiga aja, yang penuh ini ilmu gitu ya, yang isinya daging semua gitu. Oke, terima kasih. Kita jeda dulu ya Mitra Muslim ya. Tetaplah di Oase. Ya Mitra Muslim, kembali lagi di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran dan juga dua narasumber yang setia menemani saya di sini. Jadi saya tidak pernah sendirian. Kita ngobrol-ngobrol, kita sharing juga gitu. Mungkin Bu Zahra ada yang mau di-sharingkan mungkin? Ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau dicurhatin gitu? Bisa banget di sini. Nanti dikasih solusinya sama Ustadz Suharyo dan juga Dokter Alia. Oke, ngebahas tentang FOMO tadi sudah kita obrolin di awal-awal ya. Ada juga dampaknya gitu, faktornya yang memicu seseorang, bukan seseorang ini memiliki perasaan takut untuk dikomentari, akhirnya dia bisa melakukan sesuatu yang lebih lagi gitu Mitra Muslim. Nah, untuk mengatasinya supaya fenomena ini tidak terlalu berlarut-larut gitu Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo, bagaimana?
Ustadz nih ahlinya deh. Wah, ahlinya. Ahlinya ahli. Lah ya makanya ahlinya tuh kayak gitu. Mengelak berarti kurang minum. Oh, Iya, ngelak. Oh, minum dulu. Iya, soalnya supaya tidak berlarut-larut juga, memang kita inginnya itu kayak diputus gitu loh. Jadi untuk generasi-generasi alpha yang berikutnya ya, dari generasi Z gitu ya Bu Dokter ya, supaya tidak memiliki sifat-sifat seperti Gen Z. Kayak dulu kita pernah membahas apa Bu Dokter, strawberry, apa generasi strawberry yang Strawberry lembek. parent ada, strawberry generation ada. Kita Nah. kan udah banyak yang kita bahas Nah ya. itu supaya si gen alpha ini nggak alpha ya, alpha ya. Ya Iya. pada prinsipnya sih nggak selalu ya Gen Z ini buruk, nggak. Kan kesannya kan kalau dikit-dikitin kayak dia jelek semua kan. Sebenarnya nggak gitu juga, karena semua itu ada, jangan sampai ada lingkaran setan, karena hal-hal yang buruk itu biasanya terkondisi oleh apa namanya pengasuhan dan Oh, iya. dihasilkan dari apa namanya orang tua atau pengasuh yang juga tidak baik, mau generasi apapun dia. Iya, Cuman benar-benar. yang sekarang kan tambah banyak gitu aja. Iya, Gitu, mungkin kan yang sekarang ini ibu-ibunya yang Gen Z ini ya, orang tua yang Gen Z ini kan di generasi milenial. Nah, maka dari itu perlunya ini apa namanya perubahan dalam pendidikan ya. Oh, Harus meningkatkan literasi, lebih mengilmui apapun yang sedang kita kerjakan. Jangan nyon sewu asal istilah anak sekarang apa kayak asal ngebacot kayak gitu ya. Oh, Iya iya. kan istilah anak sekarang itu kan. Nah, siapa yang omongnya paling gede atau paling nyaring, dia yang paling diturutin, kan nggak gitu juga. Jadi selalu ini apa namanya, kita harus punya apa ya, kalau bahasa para ulama itu punya basiroh yang jernih, punya pandangan yang jernih, karena itu kita selalu jaga supaya kita selalu melaksanakan aturan agama ini. Itu kunci ya, supaya dapat basiroh jernih itu kita selalu taat dan apa namanya, jangan deketin maksiat, itu kuncinya. Sehingga walaupun kita belum mengilmuin atau bahkan kita nggak tahu sama sekali, tapi kita dijaga lah, terhindar dari hal-hal yang merugikan, yang berbahaya dan sebagainya itu. Ya, kalau Gitu. dari Ustadz Soharyo, lintas generasi ya. Jadi udah tahu nih. Ya, lintas generasi itu kan perjalanan waktu aja. Tapi soal pengalaman seseorang kan tidak mandek di situ ya. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang yang ingin membentengi anak-anak sekarang yang perilakunya aneh-aneh bagi orang tua, kan aneh ya, Iya. banyak anehnya. Kembalikan kepada apa yang diinginkan oleh orang tuanya dulu. Sebab tidak ada orang tua yang berkeinginan buruk terhadap anaknya. Dari sisi materi ya kembalikan kepada dasar-dasar yang pokok. Bangsa ini kalau dari sisi ketimuran punya adat ketimuran yang bagus, yang harus terus dipertahankan. Jangan sampai hilang karena pengaruh dari dunia global. Anak-anak sekarang kehilangan jati diri ketimurannya ya. Misalnya anak kan kurang menghormati orang yang lebih tua, itu kembalikan lagi, itu harus ditanamkan. Sekarang kan menjadi bahan cemoohan kata-kata yang sebenarnya itu sangat sopan, nuwun sewu gitu. Nuwun sewu sekarang dianggap murahan karena sudah uang 1.000 itu sekarang nggak ada nilainya sekarang. Oh, Mau parkir aja 2.000 sekarang. iya Ya, benar. kamar kecil 2.000. Kok mintanya masih 1.000 terus gitu Iya, ya, nuwun nyun sewu. sewu. Tapi sebenarnya kan bukan itu. Angka 1.000 itu dulu angka yang tidak terbatas. Menggambarkan bahwa angka itu tidak terbatas, sehingga kesopanan itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak terbatas. Tidak dibatasi oleh usia, tidak dibatasi oleh tempat. Sepanjang masih ada orang yang harus kita hargai, kita hargai. Dan yang ketiga, anak kita itu hendaknya kembalikan kepada dasar yang paling penting dalam kehidupan, dalam agamanya itu. Jangan sampai lupa. Kalau agama sudah tanggal dari diri anak, maka alamat sudah kehancuran bagi anak itu, termasuk keluarganya, rumah tangganya, kehidupan bermasyarakatnya akan menjadi kacau balau. Dan ini mulai ada titik-titik mengarah ke situ, sudah ada. Kita harus
sadar bersama bahwa anak perlu dikembalikan kepada fondasi agama yang kokoh, yang kuat, yang mengakar yang kuat itu. Ya, karena memang sudah kita temui banyak sekali perilaku-perilaku yang sudah kayak aneh gitu ya bagi orang tua gitu ya. Bagi orang tua aneh. Ini kok kenapa gitu ya? Gini aja kok mereka happy Dan bingung, gitu ya. Orang tua sekarang tuh bingung menghadapi realitas ini. Ada apa sih dunia ini, ada apa sih? Anak-anak kok beda dengan dulu. Kalau dimarahi sekarang akan sikapnya beda. Oh iya. Ya, kalau ada sekarang coba di dalam dunia pendidikan, kan guru sekarang takut menegakkan aturan yang secara tegas. Misalnya ada sanksi nanti dilaporkan polisi. Iya. Apalagi yang sifatnya fisik. Kalau dulu ada anak dipukul oleh guru, lapor ke orang tuanya, ditambahi oleh orang tuanya. Ya. Benar. Kamu memang yang tidak benar nih, bukan gurumu gitu. Iya. Kalau sekarang jangan coba-coba lapor, ya nanti ada catatan tersendiri, ada BAP-nya di polisi kan. Iya. Jadi masalah. Akhirnya sekarang guru pun agak a priori untuk menegakkan aturan yang benar. Anak-anak sekarang sudah maunya, jadi silakan, terserah katanya Bu Dokter tadi. Makanya ada kurikulum merdeka, jadi merdeka banget buat anaknya gitu ya. Ya ampun. Jadi akhirnya gurunya kayaknya yang kurang merdeka gitu ya. Kasihan kalau saya. Suami terhadap istri kan takut juga sekarang. Oh, gitu. Istri yang pada suami juga takut. Dan hidup dalam kondisi ketakutan, serba ketakutan, tapi nggak jelas takutnya dalam hal apa. Ada sesuatu yang bengkok mau diluruskan takut. Ya biar aja susah karep-karep mungkin gitu. Iya ya, belum lagi tontonan-tontonan banyak banget yang jadi tuntunan. Tuntunan kesesatan gitu. Jadi membuat overthinking gitu. Oke, terima kasih banyak. Belum closing statement nih. Belum ada pesan-pesannya ini, belum. Dari Dokter Alia dan juga Ustadz Suhari, monggo. Jadi sesungguhnya urusan agama ini tidak akan sempurna melainkan dengan dua hal, kesabaran dan keyakinan. Jika hanya ada satu keyakinan tanpa ada kesabaran bersamanya, maka agama ini tidak akan sempurna. Dan jika hanya ada kesabaran tanpa ada keyakinan bersamanya, maka agama ini juga tidak akan sempurna. Masya Jadi sabar Allah. dan yakin. Sabar dan yakin. Dari Ustadz Suharyo. Memperhatikan kiri kanan kan ada istilahnya itu, melihat perkembangan anak, pertumbuhan, kondisi sekarang itu ainul yakin, pandangan mata kita. Yakin tapi lewat pandangan. Tapi ada keyakinan yang harus mendasari kehidupan kita yang disebut dengan hakul yakin. Ternyata kebenaran itu tidak bisa dibelok-belokkan, tetapi ada orang yang sengaja membelokkan kebenaran itu dengan berbagai cara, bahkan dengan biaya tinggi, supaya kehidupan ini menjadi tidak teratur, bahkan menjadi rusak. Hakul yakin tegakkan dalam kehidupan kita sehingga semuanya menjadi aman. Baik, terima kasih banyak Ustadz Suharyo dan juga Bu Dokter. Kita sudahkan pertemuan kita, diskusi kita. Kita ngebahas tentang yakin dan juga fopo ya kali ini ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.